Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Maria Yuniati, Sarjana Pendidikan selaku Kepala Sekolah Negeri Karangsendu Surakarta, para yang terhormat Bapak Ibu serta karyawan SD Negeri Karangsendu Surakarta. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini dalam acara Seminar Orientasi Pengenalan Nilai dan Etika pada Instansi Pemerintah baik IP3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW yang kita nanti manfaatnya syafaatnya di yaumul akhir nanti. Perkenalkan selaku pembawa acara pada siang hari ini, saya Intan Kurniawati akan memandu Bapak Ibu sekalian dalam acara siang hari ini. Pertama-tama izinkanlah saya untuk membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga yaitu pemaparan oleh Bapak Aryo Johan Etika. Acara selanjutnya yaitu tanggapan dari mentor, yaitu Ibu Maria Yuniati selaku Kepala Sekolah SD Negeri Karangsendu Surakarta. Acara selanjutnya yaitu tanya jawab dan acara terakhir yaitu penutup. Memasuki acara pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara siang pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Sri Sunarsi Sarjana Pendidikan. Kepada beliau kami persilahkan. Hadirin kami persilahkan untuk berdiri. Hadirin silakan duduk kembali. Memasuki acara selanjutnya yaitu pemaparan yang akan dilaksanakan oleh Bapak Aryo Johan Etika Sarjana Pendidikan. Kepada Bapak Aryo Johan Etika, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah SWT yang mana pada siang hari ini kita bisa berkumpul, bisa bertemu dalam rangka seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah
bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta, SIMP Karangasem 2 Surakarta tahun 2024. Yang kami hormati Ibu Maria Yunadi sebagai Kepala Sekolah Santri Karangasem 2 juga sekaligus sebagai mentor, dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru SIMP Karangasem 2. Perkenalkan, ini adalah biodata kami dengan nama Rijal Ketika, kemudian MIP P3K sampai Surakarta sampai itu, kemudian instalasi SMP Karangasem 2 Kota Surakarta, jabatan ahli pertama berkelas golongan 9 dan beralamat di Pabean Kartosura. Kami sampaikan untuk laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surakarta tahun 2024. Adapun latar belakangnya yaitu orientasi P3K itu dilakukan oleh instansi pemerintah yang pelaksananya berdasarkan pada kurikulum yang menggunakan sistem informasi yang ditetapkan oleh lembaga administrasi negara, yang mana pelaksanaan ini dilakukan hanya satu kali sepanjang berstatus sebagai P3K. Sebagai guru kelas sekolah dasar, orientasi P3K sangat bermanfaat dalam memahami tugas dan fungsi, nilai-nilai serta etika jabatan yang perlu diketahui P3K. Selain itu, mengetahui identitas pemerintah Kota Surakarta meliputi visi, misi, tujuan, rencana jangka menengah maupun jangka panjang. Ya, adapun maksud dan tujuan yang pertama adalah untuk masuknya pelaksanaan orientasi ini dilakukan yang pertama untuk pengenalan tugas dan fungsi ASN, kemudian yang kedua pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah, serta tujuan yang diharapkan adalah pertama peserta mampu memahami program orientasi dan mengenali nilai dan etika instansi pemerintah, serta yang kedua adalah peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN yang berakhlak. Untuk pelaksanaan orientasi sudah kami lakukan mulai dari tanggal 9 September 2024 sampai dengan 30 September 2024. Ini adalah hari yang terakhir melalui aplikasi Solo Oasis yang mana pelaksanaannya ini melalui daring. Kemudian untuk tempat pelaksananya dari mulai dari BKSDA, kemudian di instansi sekolahnya masing-masing, tapi di SIMP Karangasem 2 Surakarta. Nilai dan etika pada pemerintah Kota Surakarta. Adapun visi dan misi yang pertama, visi dari LPJMD Kota Surakarta tahun 2021 tahun 2026 mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Adapun misi dari pemerintah Kota Surakarta meliputi nomor 1 sampai dengan nomor 7, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat berkelanjutan, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur, meningkatkan kualitas dan daya saing guru dan masyarakat umum, mengembangkan tata kelola pemerintah yang mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama, dan yang terakhir adalah mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan. Adapun manajemen dari P3K, manajemen kepegawaian P3K sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja adalah pengelolaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk menghasilkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adapun manajemen P3K meliputi penetapan kebutuhan, kemudian pengaduan, penilaian kinerja, kemudian pengkajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan kerja, dan perlindungan.
Kemudian untuk kinerja P3K, kemudian kinerja P3K dilakukan dengan tujuan menjamin objektivitas prestasi atau prestasi kerja, kemudian berdasarkan perjanjian kerja antara pejabat pembinaan kepegawaian dengan yang bersangkutan yang adalah P3K. Kemudian penilaian kinerja P3K sudah dilakukan secara objektif, terukur dan akuntabel, partisipatif dan transparan. Kemudian hasil dari penilaian kinerja P3K disampaikan kepada tim penilai kinerja P3K, yang mana hasil ini nanti dimanfaatkan untuk menjamin objektivitas perpanjangan perjanjian kerja. Kemudian untuk disiplin P3K sesuai dengan peraturan pemerintah tahun 94 nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil, meskipun berbeda dengan PNS tetapi status kepegawaian, namun aturan disiplin mereka memiliki prinsip mengikuti pedoman yang mirip dengan PNS. Kemudian disiplin P3K secara umum, aturan disiplin P3K sudah mencakup yang pertama adalah kewajiban dan larangan. Kemudian P3K mentaati semua peraturan yang berlaku, kemudian bekerja dengan jujur, integritas, kemudian menjalankan kewajiban kedinasan. Kemudian yang kedua, sanksi bagi pelanggar untuk P3K yang mana diberikan kepada tiga kategori, yang pertama adalah ringan, sedang, dan berat tergantung dengan tingkat pelanggarannya. Kemudian mekanisme penegakannya dengan melakukan pemeriksaan dan pemberian sanksi oleh pejabat yang berwenang, dan proses harus objektif dan transparan. Kemudian hak pembelaan untuk P3K yang diduga melanggar disiplin berhak mengajukan pembelaan sebelum dijatuhi sanksi. Kemudian disiplin P3K, peraturan bertujuan untuk menjaga profesional dan integritas serta kinerja P3K sebagai bagian dari aparatur pemerintah yang bertanggung. Kemudian kita masuk untuk organisasi perangkat daerah atau OPD Dinas Pendidikan. Yang mana Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana urusan bidang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas Pendidikan. Kemudian tugas pokok untuk Dinas Pendidikan yaitu menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan berdasarkan atas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pendidikan memberikan fungsi yang pertama adalah perumusan kebijakan, kemudian penyelenggaraan urusan pemerintah, pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait manajemen pendidikan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, kemudian pelaksanaan kesekretariatan dinas, kemudian pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh wali kota sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kemudian visi dan misi dari Dinas Pendidikan. Visinya adalah Dinas Pendidikan Kota Surakarta dalam pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan mendukung misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih tempat, yaitu meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya dan olahraga. Maka visi Dinas Pendidikan Kota Surakarta terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Adapun misi Dinas Pendidikan Kota Surakarta yaitu meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna, meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang paripurna, meningkatkan sumber daya aparatur yang membidangi pelayanan. Adapun tujuan dari Dinas Pendidikan Kota Surakarta, untuk tujuan umumnya berdasarkan peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 40 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Daerah, Dinas Pendidikan Kota serta Surakarta mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah berdasarkan atas ekonomi dan tugas. Adapun untuk tugas khususnya yaitu melakukan perumusan kebijakan terkait manajemen pendidikan,
penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum, kemudian pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait manajemen pendidikan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, kemudian pelaksanaan kesekretariatan dinas terkait perencanaan dan penganggaran dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh wali kota. Bapak Ibu, ini kemudian kami lakukan untuk rencana dan hasil kerja P3K kami di SD Negeri Karangasem 2. Ya, rencana dan hasil kerja dari P3K kami di SD Negeri Karangasem 2 dengan beberapa identifikasi isu yang berada di sekolah. Kami mengambil beberapa yang pertama adalah kurangnya kesadaran peserta didik dalam membuang sampah pada tempatnya dan memilah sampah. Kemudian masih adanya peserta didik yang datang terlambat, kemudian masih ada juga peserta didik yang memberi teman, kemudian peserta didik juga belum mengerjakan tugas dari guru dengan baik dan beberapa identifikasi isu yang lainnya. Kemudian isu yang kami angkat untuk pelaksanaan orientasi ini adalah kurangnya kesadaran peserta didik khususnya di kelas 4 dalam membuang sampah pada tempatnya, dan proses memilah sampah sangat melelahkan dan tidak perlu dilakukan. Itu anggapan dari siswa. Kemudian untuk gagasan yang diangkat, kami mengambil judul penerapan budaya membuang dan memilah sampah peserta didik pada fase B kelas 4 SD Negeri Karangasem 2 Kota Surakarta tahun pelajaran 2024-2025. Ini adalah judul yang sudah kami sampaikan tadi, dengan penerapan budaya membuang dan memilah sampah peserta didik pada fase B kelas 4 di SD Negeri Karangasem 2 Kota Surakarta tahun pelajaran 2024-2025. Isu yang kami angkat ini karena kurang kesadarannya peserta didik dalam membuang sampah dan pada tempatnya dalam memilah sampah itu dikira masih sangat melelahkan dan tidak perlu dilakukan, sehingga masih banyak anak-anak melakukan kegiatan tersebut, sehingga membuat kondisi lingkungan di kelas maupun di sekolah itu menjadi kurang nyaman, kurang bersih ataupun kurang enak dipandang. Ini adalah sebagai dari dokumentasinya. Kemudian dari isu yang kami angkat, yang pertama adalah kegiatannya langkah awal identifikasi isu. Kami lakukan observasi, kita melakukan pengamatan di lingkungan kelas terutama karena kita mengambil kelas 4. Kemudian di area, terutama di area sampah dan melihat perilaku peserta didik. Dan hasilnya apa? Hasilnya adalah masih ditemukan peserta didik yang membuang sampah sembarangan. Nah, kontribusi terhadap visi-misi itu adalah menumbuhkan kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan. Adapun yang kedua adalah merencanakan atau merancang aktualisasi. Kita merancang program untuk sosialisasi terhadap siswa atau peserta didik dan melakukan pembuangan sampah terpisah. Mungkin hasilnya kita sudah membuat tempat sampah pemilah sampah, kemudian kita juga membuat tim pengolahan sampah. Kemudian hasilnya kontribusinya menumbuh kembangkan penghayatan dan pengamalan yang dilakukan oleh peserta didik. Kemudian untuk membuat aktualisasinya, kita juga memasang tempat sampah terpisah, kemudian tempat sampah yang sudah kita buat, kemudian kita beri label dengan jelas untuk membedakan sampah kertas ataupun sampah botol ataupun sampah kap. Kemudian hasilnya adalah membuat tempat sampah terpisah dan diberi dengan label atau penamaan. Kemudian kontribusinya adalah menunjukkan kebiasaan hidup kekeluargaan dengan cara membuat kerjasama kebersamaan dan gotong royong, dengan cara membuat tempat sampah dengan bersama-sama tadi. Kemudian untuk melaksanakan aktualisasi, kita juga membuat poster yang mana untuk menjelaskan cara memilah sampah. Kemudian hasilnya membuat poster tentang membuang sampah dan ada tempatnya dan memilah sampah. Kemudian kontribusinya adalah menumbuhkan sikap mandiri dan kreatif dari hasil peserta didik yang
telah membuat poster tersebut. Kemudian yang terakhir adalah melakukan evaluasi aktualisasi nilai keberhasilan program dalam peningkatan kesadaran peserta didik tentang pentingnya membuang sampah pada tempatnya dan memilah sampah. Hasilnya setelah dievaluasi bisa mendapatkan hasil kelas menjadi bersih dan indah, terus kemudian bisa menciptakan lingkungan kelas dan sekolah yang bersih dan indah pula. Ini adalah dokumentasi tentang kegiatan yang pertama tadi tentang pengamatan masih adanya sampah di sekitar atau di dalam kelas atau di depan kelas, terus kemudian kita juga melakukan sosialisasi terhadap peserta didik di dalam kelas, terus kemudian kita juga membuat tabel atau tempat terpisah sampah terpisah yang dengan tabel oleh anak-anak, terus kemudian kita juga membuat poster yang digunakan oleh peserta didik dalam membuang sampah dan memilah sampah. Kemudian yang terakhir dokumentasinya adalah mengamati kondisi lingkungan sekitar kelas, kemudian analisis dalam proses karakter peserta didik yang muncul. Kemudian setelah itu, ini adalah rencana tahunan atau rencana yang tentang kerja menengah dalam 1 tahun pertama pendidikan, kemudian tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, dan tahun kelima sesuai dengan perjanjian kerja. Yang pertama kegiatannya adalah penanaman budaya pada peserta didik tentang pentingnya membuang sampah pada tempatnya, kemudian bisa terciptanya karakter peserta didik yang mandiri, berkarya dan kerjasama. Kemudian yang kedua kegiatannya adalah penanaman budaya peserta didik tentang pentingnya membuang sampah pada tempatnya dan memilahnya. Terus kemudian yang ketiga adalah pemanfaatan bank sampah setelah dikelola dan dipilahkan tadi juga bisa dimasukkan ke dalam bank sampah tahun ketiga. Terus kemudian yang keempat bisa memanfaatkan sampah-sampah yang berada di bank sampah untuk membuat seni karya atau jadi kerajinan. Kemudian yang kelima adalah pemanfaatan pemilahan sampah untuk kegiatan pembelajaran dengan terbentuknya karakter peserta yang mandiri, bertanggung jawab dan bernalar kritis. Sesuai dengan rencana kerja menengah kemudian hasil dari P3K di instansi masing-masing dan juga mengikuti animasi P3K, ini adalah kesimpulan yang kami dapatkan. Jadi seluruh P3K itu harus memahami terkait visi dan misi Kota Surakarta, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta unit kerjanya. Kemudian pentingnya pemahaman terhadap manajemen P3K sesuai dengan regulasi yang ada. Seluruh P3K khususnya di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Surakarta perlu memahami STOK di lingkungan pemerintah Kota Surakarta, terlebih lagi memahami STOK di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sehingga saat membutuhkan informasi tidak kebingungan untuk berkoordinasi. Dan yang terakhir adalah seluruh P3K harus memahami tugas pokok dan fungsinya dalam mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak di unit kerjanya masing-masing. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan berkenaan dengan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintahan Kota Surakarta. Untuk selanjutnya waktu kami kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk pemaparan yang telah disampaikan oleh Bapak Aryo Johani. Sungguh ilmu yang sangat luar biasa kita dapatkan pada siang hari ini tentang mendidik dan mengajarkan anak-anak didik kita untuk memilih dan juga pembiasaan untuk membuang sampah di rumahnya. Masuk acara selanjutnya yaitu tanggapan dari mentor, yaitu Ibu Maria Yuliati, Sarjana Pendidikan. Kepada Ibu Maria Yuliati, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih untuk waktu yang disediakan. Selamat siang Bapak Ibu semuanya.
Salam sehat, salam sejahtera buat kita semuanya. Kita beri aplaus dulu untuk Pak Rio yang sudah menyampaikan seminar hasil laporannya untuk hari ini. Ya, saya juga mengucapkan selamat kepada Pak Rio sudah menyelesaikan dari tanggal 9 sampai 30 dan ini hari terakhir. Dari yang disampaikan Pak Rio tadi luar biasa semuanya dan sangat-sangat bermanfaat buat kita dan bagi saya terutama mungkin semua teman-teman juga ini adalah hal baru ya Pak. Ini baru pertama kali selama ada P3K kita baru mengalami dengan Pak Rio ini dan mudah-mudahan ini jadi sebuah awal yang baik buat kita semuanya. Ada beberapa catatan baik yang saya dapatkan selama Pak Rio menyampaikan ini tadi. Yang pertama, bahwa dari Pak Rio sudah sangat-sangat memahami apa yang menjadi visi dan misi baik dari pemerintah Kota Surakarta maupun dari Dinas Pendidikan. Kemudian yang luar biasanya sesuai dengan isu yang diangkat Pak Rio tadi bahwa adanya penerapan budaya membuang dan memilah sampah peserta didik itu luar biasa. Pak Rio sudah sangat jeli dalam memilih isu yang akan diangkat dan itu sangat berkaitan erat dengan sekolah kita yang saat ini memasuki sekolah adiwiyata dan mudah-mudahan itu benar-benar bisa membudaya di sekolah kita dan sangat mendukung terwujudnya sekolah kita menjadi sekolah adiwiyata tingkat kota di tahun 2024. Luar biasa Pak Rio dalam memilih secara detail isu-isu yang akan diangkat. Kemudian berikutnya terakhir yang akan saya sampaikan, semoga apa yang direncanakan tadi dalam rencana kerja menengah tadi benar-benar bisa terlaksana dan terus terang saja Pak Rio tidak bekerja sendiri, pastinya bersama dengan rekan-rekan kita semuanya saling mendukung satu sama lain, pasti semuanya akan tercapai sesuai dengan rencana yang sudah dilaksanakan. Kemudian Pak Rio semakin sukses, semakin hebat melaksanakan apa yang sudah dikerjakan dan tetap konsisten dengan apa yang sudah menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Tetap semangat. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Selamat siang, saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih kepada Ibu Maria Yuliati atas tanggapannya yang sangat positif. Untuk acara selanjutnya, yaitu masuk sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu Guru sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Rio mengangkat yang namanya ketidaktertiban anak untuk membangun sahabat. Nah, sekarang saya harus tanya, kadang anak adalah seperti itu. Kemudian yang agak sulit sekarang itu yang saya cermati, saya pahami. Untuk saya tadi itu kesini agak lama. Saya sering tak keliling yang namanya di jalan kelas. Ternyata masih 1, 2, sampai 3, 4, 5 anak di kelas itu membuang sampah di dalam kelas. Bagaimana tanggapan Bapak? Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Jenderal Suseno atas pertanyaan yang diberikan kepada kami. Alhamdulillah memang segala sesuatu yang ada di sekolah ini memiliki berbagai macam isu. Isu yang pertama adalah sampah. Penanaman budaya sampah ini mulai dari diri sendiri. Sudah terbiasa dari rumah, lingkungan, dan sebagainya. Tetapi masih saja tetap terjadi di sekitar kita, bahkan Bapak Ibu guru kelas ataupun yang lainnya. Itu hal sekecil itu masih belum muncul yang namanya kepedulian terhadap lingkungan. Sehingga sebagai guru atau pendidik, kita tidak jauh-jauh. Yang pertama adalah menyampaikan hampir setiap hari kepada anak-anak berkenaan dengan membuang sampah pada tempatnya, menunggui anak ketika
pulang sekolah saat tiket itu kita tunggu. Kalau berharap kita ingin mendapatkan hasil yang terbaik untuk anak-anak. Terus kemudian kita tidak bosan-bosan sekali lagi menyampaikan kepada anak pentingnya ketika kita buang sampah pada tempatnya. Terus kemudian pentingnya ternyata sampah itu bisa menghasilkan sesuatu, bisa menghasilkan segi kreasi, kemudian bisa menghasilkan keterampilan, bisa menghasilkan uang, bisa menghasilkan apa saja. Jadi sosialisasi kemudian bentuk-bentuk penyampaian edukasi kepada peserta didik itu memang harus tidak henti-hentinya kita sampaikan kepada anak. Jadi itu pelajaran yang perlu. Lampin sekali ternyata sampah yang ada di sekitar kita memiliki sejumlah manfaat yang tidak terduga. Untuk selanjutnya, apakah ada pertanyaan yang berkaitan dengan pemaparan dari Mbak Rio? Kepada Ibu Sri Sunarsih, Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Sebelumnya saya bertanya pada Pak Rio, terlebih dahulu saya nanti apabila menyampaikan ada yang kurang pas untuk maafkan. Yang pertama-tama mengenai anak-anak di sekolah kita, khususnya anak yang berada di seutara ya Pak ya, dari kelas 6, kelas 4 dan kelas 3, terutama yang di depan kelas saya itu, kelas 6. Itu saya itu kalau mau memberitahu anak-anak sampai sekarang pun sulit sekali anak-anak untuk diarahkan ke pembuangan sampah yang semestinya harus dikerjakan untuk anak-anak. Ya, itu bagaimana caranya kita untuk mengingatkan anak-anak dengan rasa sayang dan rasa tanggung jawab anak-anak itu bagaimana? Saya sampai kadang sampai bingung itu harus bagaimana itu. Itu aja Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu Sri Sunarsih atas pertanyaannya. Jadi berkaitan dengan kebiasaan kembali budaya yang sudah dilakukan anak-anak, kemudian mungkin orang dewasa pun itu belum mengerti, belum mendapatkan edukasi, belum mendapatkan sentuhan. Artinya ketika anak sudah disampaikan hari ini, besok atau mungkin siang kita kembali lagi anak seperti itu. Nah, makanya yang pertama yang mungkin bisa kami sampaikan adalah edukasi, di penyampaian kepada anak tentang manfaat sampah atau bahaya sampah. Nah, ketika itu disampaikan, itu dan menyampaikan siapa? Bisa wali kelasnya, bisa bapak ibu guru, bisa semuanya. Jadi kita sebagai peserta didik, memang kita tidak hanya memberikan ilmu saja kepada anak, memberikan akademik saja kepada anak, tetapi juga kebiasaan-kebiasaan yang baik itu juga kita berikan kepada anak-anak. Jadi langkah pertama mungkin bisa melalui wali kelas, kemudian nanti juga melalui edukasi bagi guru, kemudian nanti saat upacara atau pas saat literasi itu bisa kita sampaikan berkaitan dengan edukasi atau pentingnya sampah dan bahaya sampah itu. Mungkin itu belum masuk. ternyata pembicaraan tentang sampah bisa seseru ini sungguh tidak menyangka. Namun sayangnya untuk karena waktu yang terbatas harus kita sudahi sampai di sini. Mas dan selanjutnya yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan mendalam bersama-sama. Saya Iman Kurniawati selaku moderator dalam acara
seminar orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah Kota Surakarta yang disampaikan oleh Bapak Aryo Johan Etika pada siang hari ini. Memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata dan salah ucap. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.